Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Anda Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah kalian request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk ya teman-teman. Kita akan coba untuk bahas satu persatu koin-koin yang menarik. Hari ini kita akan bahas Thorchain sama Solana. Ini sesuai dengan requestan dari Bang Hujai Abdul Rahman. Oke, thank you banget udah request Bang. Ya, kita akan bahas ya hari ini untuk Solana terlebih dahulu. Solana hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp1.086.000. Market Solana crash sekitar 6%, teman-teman. Jadi kemarin itu memang Bitcoin dan kawan-kawan mengalami koreksi. Rontok ya harganya. Teman-teman, kalau kita perhatikan memang ya Bitcoin sempat bertahan di kisaran level 44.000. Setelah itu dia crash lumayan signifikan dan waktunya untuk ambil momentum koreksi terlebih dahulu. Kita udah bahas kok kenapa Bitcoin turun. Teman-teman bisa cek langsung di channel YouTube ya. Ketik aja analisa pagi Andre Greystone. Teman-teman akan temukan video terupdate kita tentang kenapa Bitcoin mengalami penurunan. Dan untuk Solana, gimana nih posisi dari Solana sekarang? Kalau kita perhatikan dalam volume perdagangan Solana di perdagangan kemarin ya 24 jam yang lalu, itu volume perdagangannya masih tinggi. Sekitar 92% volume yang ada di market. Dan untuk Solana sendiri secara token dia itu unlimited supply. Teman-teman harus take note, koin-koin yang unlimited supply punya masalah terhadap inflasi. Ya, jadi kalau kita lihat dari supply beredar Solana ini memang cukup besar juga teman-teman, 426 juta token Sol, dan tentunya ini bisa dibilang salah satu yang cukup banyak, apalagi dengan harga yang sangat besar. Solana sendiri itu masuk ke posisi 6 CMC. Kemarin dia sempat terlempar loh, Solana ini jauh banget terlempar, bahkan digeser oleh Shiba Inu dan juga meme token yang lain, tapi sekarang Solana udah masuk ke 6 besar. Ini merupakan sebuah progres yang patut diapresiasi. Solana sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan di tahun ini, teman-teman. Di 2023 ini terhitung sejak dulu mana ya bottomnya. Nah ini bottomnya itu ada di Desember 2022 kemarin. Jadi tahun ini Solana perform sangat-sangat luar biasa impresif, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari level recovernya, dia udah recover sekitar 787%. Ngeri ya kenaikan dari Solana dalam 1 tahun terakhir. Jadi kalau Solana akhirnya ambil jeda sebentar untuk koreksi, menurut saya hal yang sangat-sangat masuk akal, teman-teman, setelah kenaikan 700% yang begitu heroik yang dilakukan oleh para whales. Lalu apa sentimen yang ada di balik dari project Solana? Solana ini bakalan meluncurkan semacam apa ya, project NFT gitu ya teman-teman. Ini ada Artist in Residence. Ini kayak galeri atau kayak apa ya, pameran gitu, pameran lukisan teman-teman. A living studio present by Solana. Ini akan diadakan di Art Basel yang letaknya itu di Miami Beach, Amerika Serikat ya. Akan ada kegiatan di sana di mana Solana itu mempresentasikan mereka punya project di bidang NFT dan juga karya seni. Kemudian ini adalah kegiatan-kegiatannya, trailernya teman-teman. Ini ada pameran gitu ya dari Solana yang mereka gelar, dan tentunya pameran-pameran ini sangat bagus untuk meningkatkan ekosistem dari Solana ke depannya, terutama bagi mereka-mereka yang memang tertarik dengan seni lukisan, art seperti ini, dynamic art, yang mana teman-teman juga bisa akses nanti di melakukan scanner ya. Dengan cara melakukan scanner, teman-teman bisa dapetin ya project-project dari mereka punya, teman-teman. Itu ada kegiatan dari Solana. Selain itu juga kalau kita perhatikan dari mereka punya apa namanya kerjasama, mereka juga sekarang banyak melakukan kerjasama dengan project-project yang kecil, Sonarverse salah satunya. Kemudian juga ada ya banyak kegiatan sih dari Solana ini untuk offline dan juga online-nya, teman-teman. Kalau kita lihat dari ekosistem Solana ya, beberapa token kemarin memang sempat mengalami kenaikan. Salah satunya ada Bong, meme token yang memang diluncurkan Solana itu mengalami kenaikan yang sangat luar biasa tinggi. Kemudian juga ada JTO yang kemarin juga sempat naik ya teman-teman ketika awal listing.
Jadi jaringan Solana ini lagi hype-hype-nya untuk sekarang ini. Bahkan ada beberapa project yang juga melakukan migrasi ke jaringan Solana. Seperti contohnya Render, itu dia dari Ethereum pindah ke jaringan Solana, yang berarti jaringan Solana sekarang itu sudah dinilai positif. Kesannya positif, teman-teman. Tidak seperti yang terjadi waktu di 2021. Ya kan, masalah dikit shutdown, masalah dikit dimatikan sementara, di restart sementara, terus baru diaktifkan lagi. Jadi 2021 itu saya ngikutin Solana, karena saya beli Solana, teman-teman. Akhirnya Solana banyak masalah waktu itu ya, mulai dari jaringannya banyak bermasalah, kemudian alamnya dari research sama FTX yang banyak sekali pegang Solana, sehingga waktu bear market harganya crash, turun, teman-teman. Jadi sepertinya bad news tadi itu sudah tidak muncul lagi pada waktu sekarang. Jadi anggapannya untuk sekarang ini Solana terbilang positif. Semoga sih Solana bisa recover lagi harganya, balik ke kisaran level-level tertinggi seperti di 261 dolar. Ya who knows teman-teman, sekarang aja belum halving kita udah berada di level 69 dolar ya. Semoga ketika halving pergerakannya bisa menembus all time high yang kemarin. Semoga seperti itu. Ini ada beberapa analis ya yang melihat bahwa potensi Solana bergerak, retrace ya memang teman-teman, setelah dia berhasil kemarin naik dari 51 dolar naik ke 64 dolar, udah waktunya nih Solana mengambil jeda istirahat sebentar. Fase koreksi terjadi ditunjang sama penurunan volume perdagangan serta pergerakan harga yang cenderung mengalami penurunan untuk Solana. Selain itu juga kalau kita perhatikan Solana ini ada kerjasama sama Helium. Solana base Helium Unlimited Plan launch Propel HNT to yearly high, teman-teman. Ini berita integrasi dari Solana sama HNT atau Helium. Mungkin teman-teman yang baru masuk ke market agak asing sama Helium. Helium ini pernah listing di Binance, akhirnya di delisting, teman-teman. Saya sendiri sampai sekarang masih belum tahu apa penyebab kenapa HNT di delisting. Tapi at the end of the day, saya melihat Helium ini masih salah satu project yang bagus dan mereka ada kerjasama sama Solana untuk meningkatkan ya mereka punya konektivitas teman-teman antara dua blockchain ini. Itu sih dari Solana. Kalau kita perhatikan dari posisi saat ini ya, secara teknikal Solana udah growth cukup tinggi. Jadi kalau andai kata kita menunggu fase koreksi sekarang, maka ada beberapa level yang teman-teman bisa perhatikan sebagai level koreksi pada Solana. Level support terdekat pada Solana itu ada di level Fibo 78,6%, yaitu ada di kisaran 62 dolar. Sementara strong support itu baru ada di kisaran level 50,5 dolar. Ya, jadi teman-teman yang mau akumulasi bisa tunggu di level tersebut. Menurut saya sih level yang penting banget itu di sini sih, di 50 dolar teman-teman. Karena ketika Solana menyentuh level 70-an ini ya, dia sudah mendapatkan rejection di sana. Jadi anggapannya untuk jangka pendek Solana berpeluang untuk koreksi sehat terlebih dahulu ke area di Fibo 61,8, yaitu di kisaran 50 dolar teman-teman. Level tersebut adalah level strong support. Gimana nih kalau seandainya Solana turun lebih dalam lagi? Maka teman-teman bisa perhatikan area kisaran 31 dolar. Level tersebut juga merupakan strong support untuk Solana berikutnya. Jadi kalau ada bantingan-bantingan yang keras, mungkin ya kita kan nggak tahu. Teman-teman prepare area 30 dolar juga sebagai salah satu level akumulasi buat kalian. Smart money sangat baik di Solana, belum ada terlihat penurunan, volume perdagangannya cukup tebal, teman-teman. Dan dengan level yang seperti ini, saya sendiri melihat Solana masih punya potensi untuk koreksi. Tapi juga ada potensial untuk bergerak sideways. Apalagi kalau di perdagangan kemarin kita lihat BTC dominance itu masih cenderung turun, teman-teman. Sempat naik sih, tapi udah mulai turun lagi. Jadi artinya adalah altcoin sekarang lagi dalam posisi cukup strong. Bisa jadi Solana turunnya nggak akan dalam, teman-teman. Bisa jadi turunnya berproses pelan. Ya, jadi bisa dipantau aja level-level tadi, bisa teman-teman manfaatkan di Fibo 78,6 teman-teman di kisaran 62 dolar. Let's say kalau dia menyentuh level tersebut ada pantulan naik, nah itu teman-teman bisa manfaatkan buat trading. Oh kalau dia nanti turun balik ya ingat taking profit aja sih teman-teman. Dengan target di 50,5 saya rasa cukup realistis untuk Solana kali ini. Jadi gitu ya, apakah Solana bisa naik? Bisa aja teman-teman. Cuman untuk sekarang ya koreksi dulu teman-teman setelah kenaikan yang cukup lama terjadi setahun terakhir pada Solana.
Kemudian ada Thorchain atau Rune. Ini adalah salah satu platform berbasiskan DEX sama DeFi. Jadi DEX sama DeFi itu adalah semacam platform perdagangan pertukaran aset kripto, dan juga teman-teman bisa melakukan earn ataupun borrowing aset di Thorchain atau nama tokennya adalah Rune. Mereka kompatibel dengan beberapa fasilitas blockchain seperti di Bitcoin, Ethereum, BNB, Avalanche, Cosmos, Doge, Bitcoin Cash, dan Litecoin. Jadi Thorchain ini bisa dibilang ekosistemnya sangat-sangat besar. Ya, volume perdagangannya luar biasa fantastis. Salah satu platform DeFi yang menurut saya cukup bagus, teman-teman. Ya itu ya, infrastruktur yang mereka punya memang especially di DEX, terus juga ada lending sama DeFi, di mana teman-teman bisa melakukan staking dengan platform ini. Di Twitter mereka juga banyak melakukan integrasi dengan platform-platform lain. Tujuannya adalah untuk memperluas jaringan, kemudian juga ada beberapa wallet yang mereka baru terbitkan yang sudah support sama platform Thorchain ini, sehingga teman-teman bisa juga memanfaatkan ya mereka punya jaringan, teman-teman. Ada Serai DEX yang juga kompatibel nih kemarin teman-teman sama Thorchain, dan tentunya kita sudah bisa meningkatkan ataupun lebih banyak koin yang bisa kita lakukan migrasi. Seperti ya Bitcoin and Monero yang jarang banget nih, Monero ini kan koin privacy ya. Itu teman-teman, kemudian kalau kita perhatikan dari berita-berita yang lain, Thorchain juga so far dalam proses yang cukup baik untuk pergerakan harganya untuk sekarang. Nggak terlalu banyak news ya dari Thorchain ya, tapi memang kalau Thorchain ini tipikal koin yang sangat fluktuatif pergerakan harganya. Kalau dia lagi bullish, naiknya lumayan gila. Kalau dia lagi bearish, juga turunnya cukup gila, teman-teman. Dari supply yang maksimumnya si Thorchain itu belum kelihatan di CMC. Kita belum bisa memastikan, teman-teman. Tapi dari supply yang beredar itu ada di kisaran 337 juta run ya, dengan harga sekitar 91.000 something, yang mana marketnya ternyata turun sekitar 11%. Untuk pasarnya sendiri, Rune sudah bisa diperdagangkan di Binance, Kraken, dan exchange-exchange besar lainnya. Jadi untuk likuiditas nggak ada masalah sih. Lalu gimana nih untuk pergerakan dari harga Rune, apakah menarik apa enggak? Rune ini seperti Solana yang udah mengalami musim yang luar biasa ya. Teman-teman, kenaikan pada Rune kalau kita lihat dari bottoming di bulan Juni 2023, dia udah naik sekitar 750%. Jadi signifikan banget. Kita sudah pernah bahas Rune sebelumnya ketika pergerakannya itu ada di sini, teman-teman. Di kisaran bulan September kemarin. Teman-teman bisa cek kok di Andre Greystone Channel, cari di YouTube, ketik aja Thorchain Andre Greystone atau Rune Andre Greystone. Nah, ini teman-teman bisa langsung cross check. Kita sudah sempat bahas Rune ya. Oh, 3 minggu lalu kita juga udah bahas, teman-teman. Ya itu sih, ada banyak koin yang teman-teman bisa untuk pelajari dari pembahasan-pembahasan kita tadi. Jadi overall Rune sudah mencapai target profit ketika dia kemarin sempat membuat apa di sini inverse head and shoulders ya. Overall dia sudah breakout dengan target hanya di 4,8. Of course sudah tercapai, dan sekarang posisi Rune sangat-sangat impulsif dalam tren kenaikan. Volume perdagangannya bagus, tinggi sekali kalau kalian perhatikan di sini. Meskipun sekarang udah mengalami penurunan, smart money juga masih cenderung bagus. Meskipun juga ada penurunan, kalau kita perhatikan di time frame yang lebih kecil, di time frame 4 jam, smart money juga udah mengalami pengurangan posisi di market. Jadi idealnya memang koreksi terlebih dahulu untuk Rune, teman-teman. Kemana target terdekat untuk Rune? Kalau kita lihat dari level support, support dari Rune ini cukup bisa dibilang apa ya, cukup dekat sih, teman-teman. Sekarang kan harganya ada di kisaran 5,8. Support terdekat, support kuat itu ada di kisaran 3,79 atau 3,8 lah. Itu adalah level support terdekat untuk Rune yang kuat, teman-teman. Let's say kalau dia ada koreksi, teman-teman bisa tunggu di harga tersebut. Ekspektasi kita Rune masih bisa bullish atau mengalami tren bullish dalam jangka waktu menengah, teman-teman. Untuk sekarang itu aja sih paling buat Rune, nggak terlalu gimana-gimana, sentimen juga nggak terlalu banyak ya, paling memang impact daripada penurunan Bitcoin sehingga altcoin rata-rata pada merah juga. Itu untuk level support kuat ya, level support minor ya di sini teman-teman bisa perhatikan di kisaran level 5,1 dolar lah, teman-teman. Itu adalah level support minor yang tentunya bisa aja bikin harga Rune mantul, tapi teman-teman harus perhatikan gimana proses penurunan yang terjadi. Apakah penurunannya ekstrim atau penurunannya pelan-pelan. Kalau penurunannya ekstrim berarti seller cukup aktif.
ada peluang untuk run bisa dikerek turun sampai ke 3,8. Tapi kalau penurunan udah mulai slowing down dan run akhirnya mantul di kisaran 5,1, jangan FOMO dulu, teman-teman bisa tunggu pergerakan run apakah dia mampu menembus area di 6,3 ini. Di sini kan pernah terjadi sideways yang cukup parah dan bisa kita ambil kesimpulan ini merupakan salah satu level supply and demand, teman-teman. Jadi kalau ternyata supply-nya cenderung banyak dan demand-nya kecil, hati-hati sama kenaikan run, bisa aja dia malah kembali melanjutkan tren penurunan. Jadi gitu, sabar-sabar aja buat yang mau ambil barang, lebih baik tunggu fase koreksi terjadi, teman-teman. Ini kita masih awal korektif ya, mungkin sampai akhir tahun baru ideal untuk melakukan akumulasi. Tapi kita akan update ke depannya seperti apa kondisi dari market. So, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena teman-teman akan dapat informasi-informasi terupdate. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku berbagi informasi terbaru tentang dunia kripto, proyek-proyek kripto, ataupun pergerakan dari market, teman-teman. Yang mau join, link Telegramnya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.